Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raymond Syah dengan nomor PP 1910 953027. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi, yaitu yang pertama itu sinyal dasar. Yang mana dari sinyal dasar ini itu sangat penting itu dalam pengelolaan sinyal digital dan juga memiliki beberapa bentuk yang lainnya itu. Jadi langsung kita masuk ke materi dan saya jelaskan. Nah, untuk sinyal dasar itu memiliki beberapa sinyal dasar yang penting dalam pengolahan sinyal data. Yang pertama itu adalah unit sampel atau impulse. Ya, unit sampel atau impulse itu juga bisa didefinisikan seperti yang ada terlihat pada gambar. Itu adalah delta n sama dengan dalam kurung itu 1 dengan 0, yang mana 1 ini adalah n-nya sama dengan 0 dan yang 0 ini n-nya tidak sama dengan 0. Lanjut, ini adalah grafik dari sinyal unit impulse, bisa dilihat. Oke, lanjut ke unit step, yaitu didefinisikan dengan UN sama dengan 1 dengan 0, yang mana n-nya itu lebih dari sama 0 dan yang 0-nya n-nya itu kurang dari 0, dengan grafik seperti berikut. Dengan yang mana itu n yang di atas, lalu yang di datar itu ada n. Oke, lanjut ke yang ketiga itu unit RAM, yaitu didefinisikan dengan UR. Rumusnya itu UR n sama dengan n dengan 0, yang mana n itu adalah lebih sama dengan 0, yang 0-nya itu n kurang dari 0, dengan grafik sebagai berikut. Hampir sama seperti tadi, tapi yang tegak itu adalah UR-nya, lalu yang mendatar itu adalah n. Oke, baik, untuk selanjutnya itu adalah eksponensial. Sinyal eksponensial itu didefinisikan dengan rumus yaitu xn sama dengan a pangkat n. Dengan grafiknya juga ditampilkan itu ada 4, yaitu yang pertama ini adalah 0 lebih dari a kurang 0 kurang dari a kurang dari 1, dengan grafik seperti ini. Lalu juga ada yang a lebih dari 1 dan grafiknya seperti ini, jadi berlawanan. Seperti yang 0 kurang dari a dan kurang dari 1 itu dari kiri yang paling tinggi, lalu terusnya sampai ke kanan yang paling rendah. Sedangkan yang a lebih dari 1 itu dari kiri yang paling rendah ke kanan yang paling tinggi. Lalu itu ada yang min 1 kurang dari a kurang dari 0, yang mana itu grafiknya seperti berikut. Itu juga hampir sama, tapi yang berbedanya hanya bentuk penampilannya saja. Yang mana kalau yang 0 kurang dari a kurang dari 1 itu semuanya ada di bagian positif atau di bagian atas. Kalau yang di bawah itu ada yang di bagian positif, ada yang bagian atas, dan ada yang bagian bawah untuk garis grafiknya. Dan juga grafik yang satu lagi a kurang dari min 1 juga hampir sama, jadi seperti ini. Oke, baik, lanjut untuk yang bagian selanjutnya. Itu yang kelima itu adalah kompleks eksponensial. Itu sinyal kompleks eksponensial ini didefinisikan dengan a sama dengan re pangkat dengan j pi, yang mana itu dijabarkan dengan xn sama dengan a pangkat n sama dengan re pangkat j pi dalam kurung dipangkatkan dengan n sama dengan r pangkat n dikali dengan e pangkat j pi n. Lalu xn sama dengan rn, lalu dalam kurung itu cos pn ditambah j sin pn. Lalu xn sama dengan r pangkat n cos pn ditambah jr pangkat n dikali sin pn, lalu didapatkan dengan itu xr n ditambah jx i n. Oke, lanjut ke selanjutnya itu sinyal xn yang bernilai kompleks dapat direpresentasikan ke dalam dua bagian. Itu yang pertama itu bagian real dan bagian imajiner. Kalau untuk bagian real itu seperti xr, bagian imajiner itu xi. Kalau untuk xr itu xr n sama dengan r pangkat n cos pn. Lalu kalau yang xi atau imajiner, xi n sama dengan r pangkat n dikali sin pn. Contoh itu xn sama dengan 0,9 dipangkatkan 2 dikali cos v n per 10 ditambah j 0 dikalikan 0,9 dipangkatkan 2 dikali sin v n per 10. Jadi bisa kita dapatkan untuk seperti grafik itu juga ditampilkan seperti ini. Lalu sinyal fungsi realnya itu didapatkan xr
N sama dengan R pangkat N cos Pn sama dengan 0,9 dipangkatkan N cos V N per 10 dengan grafik seperti berikut. Dan juga dari kalau sinyal fungsi imajinernya kita masukkan ke rumus, itu Xin sama dengan Rn R pangkat N dikali sin Pn sama dengan 0,9 dipangkatkan N dikali sin Vn per 10 dengan grafik sebagai berikut. Tentu agak berbeda yang ditampilkan dari masing-masing fungsi setelah dimasukkan ke rumus dan juga grafiknya. Oke, lanjut. Itu kalau jika tentu ini ada juga alternatif lainnya, itu seperti sinyal kompleks memiliki fungsi amplituda dan fasa. Itu kalau fungsi amplitudanya itu mutlak Xn sama dengan A N sama dengan R pangkat N. Jadi didapatkan grafik seperti berikut dengan grafik AN sama dengan R pangkat N, atau R-nya itu 0,9 seperti yang di contoh soal yang tadi, dan didapatkan grafik sebagai berikut. Lanjut itu ke fungsi fasa. Sudut Xn sama dengan Pi dikali N sama dengan theta N. Nah, dengan grafik yang kita dapatkan itu seperti berikut, yang mana itu yang tegak itu adalah Pn dengan yang datar itu adalah N, dan itu masing-masing dari batasnya. Batas yang atas itu adalah Pi, yang di bawah itu adalah V yang negatif untuk batas yang bawah. Oke, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan untuk sinyal dasar. Jika ada kekurangan ketika dalam saya menjelaskan ataupun salah dalam saya menjelaskan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.